Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Pengelolaan Layanan TI pada PT GGI. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Nurrahma dengan NRP 16/2019-008 dan rekan saya Bahisan Yudhiskulo dengan NRP 16/2019-010. Saya Muhammad Dafanur Alif dengan NRP 16/2019-028. Pada pertama, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT GGI merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pemotongan ayam. Dalam operasionalnya, GGI memanfaatkan alat modern untuk produksi karkas ayam dari mulai proses loading ayam hidup, penyembelihan, pembersihan, pemotongan, hingga pengelompokan jenis potongan ayam. Dalam usaha untuk mencapai konsistensi dan rekam jejak traceability atas persediaan dan pemasaran karkas ayam segar, higienis dan terjamin kualitasnya di seluruh wilayah Nusantara. GGI memiliki rumah potong ayam tipe konveyor dengan kapasitas 500 ekor ayam dengan kapasitas. Di sini ada value chain. Yang pertama ada infrastruktur, yaitu melakukan pemantauan, melakukan pencatatan stok, dan pengecekan stok secara berkala. Lalu ada human resource, yaitu manajemen operasional, tukang potong, dan kurir. Yang ketiga ada teknologi development, yaitu aplikasi pencatatan stok dan aplikasi desktop. Yang keempat ada procurement, yaitu supplier ayam. Di dalam inbound logistik terdapat ayam dari supplier, daging ayam, penyembelihan, pembersihan, pengelompokan jenis potongan ayam. Lalu outbound logistik, yaitu melakukan pemesanan melalui. Yang terakhir ada service, yaitu layanan perbaikan pesanan dan waktu pengiriman maksimal 1 hari. Selanjutnya ada proses bisnis yang sudah didukung oleh teknologi dan belum didukung oleh teknologi. Yang sudah didukung teknologi yaitu aplikasi untuk melakukan pengecekan stok yang hanya bisa diakses oleh manajer operasional. Dan yang belum didukung teknologi ada pencatatan informasi stok masih dilakukan secara manual, penerimaan order dilakukan melalui telepon oleh manajer operasional, pihak delivery harus menunggu manajer operasional untuk mengakses aplikasi, dan tidak adanya aplikasi khusus yang hanya dapat diakses oleh pihak pimpinan. Masalah yang akan terjadi pada proses bisnis yang belum didukung oleh teknologi diantaranya akan terjadi kesalahan dalam pencatatan data stok produk dikarenakan data masih dicatat secara manual. Pelanggan tidak dapat melakukan pemesanan dikarenakan pemesanan hanya dapat dilakukan melalui telepon. Lalu sering terjadinya kesalahan dalam pengiriman produk ke pelanggan, data stok hanya dapat diakses melalui desktop, proses pengiriman terhambat karena pihak delivery harus menunggu konfirmasi dari manajemen operasional. Pekerjaan manajer operasional lebih berat karena harus menghandle semua pekerjaan. Direktur tidak bisa mengakses data total penjualan yang setiap bulan dikarenakan harus melalui manajer operasional. Proses produksi dan penjualan menjadi tidak efisien karena sering terjadinya kesalahan akibat kelalaian pekerja. Yang didapat pemilik perusahaan tidak on time karena data tidak dikirim secara real time oleh manajer operasional. Proses bisnis yang seharusnya didukung oleh teknologi, yaitu proses pencatatan harus dilakukan menggunakan teknologi untuk menghasilkan data yang valid dan menghindari human error. Proses pemesanan seharusnya dapat dilakukan melalui aplikasi sehingga pelanggan tidak perlu mengeluarkan pulsa untuk menelepon dan melakukan pemesanan. Proses pengecekan data total penjualan setiap bulan harus dapat diakses oleh direktur tanpa harus melalui manajer operasional. Proses produksi dan pengiriman dengan bantuan teknologi dapat membuat proses lebih efisien dan cepat dengan kesalahan yang minimal. Nah, di sini ada tabel proses bisnis teknologi yang sudah didukung dan yang belum didukung.
Yang pertama ada mencatat informasi stok. Mencatat informasi stok ini masih dilakukan secara manual, jadi tidak didukung oleh teknologi. Yaitu yang kedua ada verifikasi jumlah stok yang akan dikirim, juga masih belum didukung oleh teknologi. Yang ketiga ada pencatatan total penjualan, juga sama, tidak didukung oleh teknologi. Yang keempat, menerima orderan dari pelanggan, sudah didukung oleh teknologi, yaitu oleh teknologi telepon. Dan yang kelima ada aplikasi pencatatan berbasis desktop, sudah didukung oleh teknologi juga. Kemudian proses bisnis lama dan usulan. Berikut proses bisnisnya, yaitu proses pencatatan stok dilakukan menggunakan teknologi untuk menghasilkan data yang valid. Ini merupakan bisnis usulan yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam pencatatan data stok. Kemudian proses pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga pelanggan tidak perlu mengeluarkan pulsa untuk menelpon dalam melakukan transaksi pemesanan. Ini merupakan bisnis usulan yang bertujuan untuk memudahkan manajer operasional dalam menerima pesanan dan juga pelanggan dalam melakukan pesanan. Yang ketiga, proses bisnis pengecekan total data dapat diakses oleh pimpinan. Ini merupakan bisnis usulan yang bertujuan untuk memudahkan pimpinan dalam mengecek total penjualan setiap bulan atau tahunnya. Yang keempat, proses bisnis aplikasi untuk perusahaan, karyawan, dan pelanggan. Ini merupakan bisnis usulan yang bertujuan untuk memudahkan karyawan melakukan pencatatan stok, melakukan transaksi pemesanan bagi pelanggan. Analisis servis strategi, segmentasi pelanggan, internal customer. Segmentasi geografis berfokus di daerah perkotaan seluruh Indonesia, karena perusahaan penyedia berfokus pada pengiriman layanan dalam skala besar. Dua, segmentasi demografis berfokus pada para pemilik rumah makan, restoran, fast food, atau pelaku bisnis catering dengan usia mulai dari 20 tahun ke atas dan jenis kelamin pria ataupun wanita serta kelas sosial menengah ke atas. Tiga, segmentasi perilaku berfokus pada perilaku dari pelaku usaha yang membutuhkan ayam dalam jumlah besar dan segar. Higienis serta terjamin kualitasnya. Next. External customer. Satu, segmentasi geografis berfokus pada seluruh daerah di Indonesia mencakup perkotaan maupun pedesaan yang membutuhkan produk ayam yang sudah dipotong dalam skala besar. Dua, segmentasi demografis berfokus pada konsumen yang ingin melakukan acara besar tertentu seperti nikahan, syukuran dengan usia mulai dari 20 tahun ke atas, jenis kelamin pria ataupun wanita, serta kelas sosial menengah ke atas. Segmentasi perilaku berfokus pada perilaku para konsumen yang membutuhkan ayam dalam jumlah besar untuk menyediakan makanan dalam acara besar seperti nikahan, syukuran, dan lain-lain. Next. Kategori dan deskripsi kategori layanan. Prosesnya menerima pesanan dari supplier. Layanan TI yang diusulkan menggunakan aplikasi. Jenis pelanggan internal ataupun eksternal. Deskripsi layanannya, perusahaan dapat menerima pesanan tidak hanya dari telepon saja, melainkan bisa melalui aplikasi. Pencatatan stok barang menggunakan layanan ERP. Jenis pelanggannya internal. Deskripsi layanan pencatatan data stok barang pada perusahaan dipermudah dengan layanan ERP seperti Odoo untuk menghasilkan data yang valid dan real time. 3. Pengiriman pesanan. Layanan TI usulannya penggunaan layanan ERP. Jenis pelanggannya eksternal. Deskripsi layanannya, pengiriman barang dapat dipercepat menggunakan layanan ERP karena proses konfirmasi jumlah barang dapat dilakukan tanpa harus konfirmasi dari manajer operasional. Pengecekan data total penjualan setiap bulan. Layanan TI yang diusulkannya itu menggunakan layanan ERP. Jenis pelanggannya internal. Deskripsi layanannya, pemilik perusahaan dapat melihat dari total penjualan setiap bulannya tanpa harus melalui manajer operasional. Katalog layanan. Service name-nya service description. Layanan dipencit adalah aplikasi dari PT JJI yang berfungsi untuk memesan online daging ayam potong segar dalam skala besar. Function-nya mampu menerima pesanan daging ayam potong segar secara online melalui aplikasi. Service type-nya aplikasi yang mampu melakukan pemesanan online. Supporting service-nya database server, layanan internet, dan maintenance. Business owner-nya PT JJI, service owner-nya PT JJI. Business impact-nya, pelanggan dapat memesan daging melalui aplikasi dipencit. Business priority-nya high, kontak
Ketersediaan 24 jam 7 hari, kapasitasnya semua pengguna dipencet. Tingkat keamanannya menggunakan sistem akun yang didaftarkan dengan alamat email dan sandi. Waktu layanan 24 jam 7 hari. Dokumen tingkat layanan SLA, eskalasinya meningkatkan jumlah pemesanan yang diterima oleh perusahaan. Resource and Capability, infrastruktur TI, sistem keamanan, dan database server. Pola pengguna layanan. Layanan usulan aplikasi pemesanan daging ayam ayam dipecik dan penggunaan layanan ERP. Pola batas. Layanan aplikasi yang dirancang hanya mampu dioperasikan oleh pelanggan maupun karyawan. Layanan aplikasi dapat melayani banyak pelanggan secara bersamaan sesuai dengan periode tertentu. Layanan aplikasi mampu menampilkan jumlah stok yang tersedia dari produk yang dijual. Menyetujui pengajuan pengadaan layanan aplikasi yang sesuai dengan perencanaan proses bisnis PT GGI. Semua karyawan PT GGI dapat mengoperasikan layanan Enterprise Relationship Planning atau ERP. Proses pencatatan stok barang harus menggunakan ERP untuk menghindari human error. Data penjualan bulanan atau tahunan harus dapat diakses melalui ERP. Pola sumber daya dapat meningkatkan kemudahan dalam sistem pelayanan pelanggan, mampu mengurangi kesalahan karyawan dalam melakukan pencatatan stok online, dapat mengurangi kemungkinan kurangnya produk yang dikirim oleh karyawan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses yang terjadi pada PT GGI. Pola waktunya layanan mampu diakses selama 7 hari 24 jam, melakukan pencatatan data penjualan pada setiap bulan atau tahunnya. Utility dan waranti. Utility-nya manfaat dari layanan yang diusulkan yakni untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan serta untuk mengurangi terjadi kesalahan dalam proses pencatatan yang disebabkan oleh human error dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam proses pengiriman produk dan mempermudah pembeli ketika ingin melakukan pengecekan total penjualan tiap bulan atau tahun. Masuk ke waranti, di mana di sini tuh terdapat tabel di mana penyampaian layanannya yaitu aplikasi yang menerima pemesanan pelanggan dengan akses layanan aplikasi dapat diakses oleh pelanggan waktu aksesnya 7 hari 24 jam dengan jumlahnya secara bersamaan yaitu 50 orang, dan keamanan layanannya yaitu email dan juga password yang dibuat oleh pelanggan akan dijaga ketat dan terdapat autentikasi sehingga password yang dibuat oleh pelanggan tidak dapat dilihat oleh admin pada database. Lalu yang kedua yaitu penggunaan ERP dalam proses bisnis PT GGI. Dan akses layanan, yaitu layanan harus dapat diakses oleh karyawan, waktu aksesnya itu 7 hari 24 jam, dengan jumlah akses secara bersamaan yaitu 500 orang lebih. Dan keamanannya yaitu layanan ERP dapat diakses oleh karyawan menggunakan email dan juga password yang telah diberikan oleh perusahaan, sehingga sesuai dengan role yang telah diatur. Nah, di sini ada struktur organisasi dari PT GGI. Yang paling tinggi itu ada pimpinan, di bawah pimpinan itu ada manajer operasional, dan di bawah manajer operasional itu ada 5 biji yaitu karyawan mencatat stok, karyawan pemotong, karyawan aplikasi, gudang, dan juga pihak delivery. Nah, di sini ada mode RACI, di mana mode RACI ini merupakan perangkat yang berguna untuk membantu mendefinisikan setiap peran dan tanggung jawab dari setiap peran tersebut. Nah, aktivitas yang pertama tuh yaitu membeli ayam hidup, di mana pimpinan itu diberikan ataupun informat, di mana informat ini merupakan siapa sih orang yang harus diberikan informasi mengenai perkembangan setiap aktivitas tersebut. Nah, yang kedua itu ada manajer operasional yang diberikan hak ataupun accountable, di mana accountable itu berarti orang yang satu-satunya bertanggung jawab dalam proses ini. Yang selanjutnya ada karyawan stop yang diberikan R atau responsible ataupun orang yang bekerja secara teknis. Selanjutnya ada karyawan pemotong I dan juga gudang R. Nah, pada aktivitas kedua yaitu memotong ayam, pimpinan masih sama seperti sebelumnya yaitu I atau informan. Lalu ada manajer operasional, accountable, karyawan stoknya informan. Pemotong ayamnya tuh responsible karena dia yang bertanggung jawab dalam memotong ayam. Dan juga gudangnya itu informan. Nah, selanjutnya ada pencatatan stok, di mana pimpinan masih diberikan informasi atau informat, dan manajer operasionalnya yaitu accountable, atau siapapun orang yang bertanggung jawab satu-satunya. Karyawan stoknya yaitu responsible karena dia yang bekerja secara teknis pada aktivitas pencatatan stok. Lalu ada karyawan pemotong yang diberikan informasi atau informat, dan juga gudang informan.
Selanjutnya yaitu penerimaan pesanan, pimpinan diberikan informasi atau informat, lalu ada manajer operasional, accountable atau dia yang bertanggung jawab satu-satunya, lalu ada karyawan stok yang diberikan informasi juga. Nah, di sini ada karyawan aplikasi responsible karena dia yang karena dia yang bekerja secara teknis pada aktivitas ini. Lalu ada gudang di sini, C merupakan konsultan atau seperti orang yang dimintai pendapat gitu. Selanjutnya ada pihak delivery atau I ataupun informat. Nah, pada aktivitas selanjutnya itu mengirim pesanan, pimpinan masih sama, informat, lalu ada manajer operasional yang bertanggung jawab satu-satunya atau accountable, lalu ada karyawan stok, informat juga, dan juga ada karyawan aplikasi sebagai konsultan. Nah, di sini gudang dan juga pihak delivery itu sebagai responsible atau orang yang bekerja secara teknis. Selanjutnya pada pengecekan pesanan terdapat pimpinan yang informat dan juga manajer operasional yang prosesnya itu accountable. Pada aktivitas selanjutnya itu pencatatan total penjualan, si pimpinan ini diberikan informasi mengenai total penjualan setiap tahun atau bulan. Maka di sini ditulis informat dan juga manajer operasional accountable karena dia bekerja satu-satunya. Masuk ke kompetensi sumber daya manusia, di mana pertama itu ada departemen manajer operasional dengan hard skill mampu mengoperasikan aplikasi, lalu ada mampu menjalankan layanan ERP dan juga mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Office. Soft skill-nya yaitu memiliki jiwa kepemimpinan, bertanggung jawab dan mampu bekerja di bawah tekanan. Levelnya itu diberikan 5. Lalu ada karyawan stok di mana hard skill-nya yaitu mampu menggunakan layanan ERP dan juga mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Office. Dengan soft skill yaitu mampu bekerja dengan cepat, teliti, dan juga bekerja di dalam tim dengan level 3,4. Lalu ada karyawan pemotong yang mampu mengoperasikan mesin pemotong ayam. Soft skill-nya itu mampu bekerja dengan cepat, bekerja dalam tim, dan juga teliti dengan levelnya yaitu 4. Lalu ada karyawan aplikasi yang harus menguasai bahasa pemrograman dan juga mampu mengoperasikan aplikasi. Dengan soft skill-nya itu mampu bekerja dengan cepat, mampu bekerja di dalam tim, dan juga teliti dengan level 4. Nah, pada departemen gudang, di mana hasilnya itu mampu mengendarai forklift dan juga mampu mengangkat barang-barang berat. Dengan soft skill yaitu mampu bekerja dengan cepat, mampu bekerja dalam tim, dan juga teliti dengan level 3,7. Selanjutnya yaitu pihak delivery, dengan hard skill-nya mampu mengemudikan kendaraan, dengan soft skill-nya yaitu mampu bekerja dengan cepat, mampu bekerja dalam tim, dan juga teliti dengan level 3,6. Nah, pada proses ini terdapat beberapa elemen. Elemen yang pertama yaitu objektif dengan deskripsi penggunaan layanan TI. Lalu ada tujuan kebijakan, deskripsinya yaitu Departemen TI bertanggung jawab dalam keberlangsungan suatu layanan dan bagaimana layanan tersebut mampu bekerja sebagaimana mestinya. Lalu ada ruang lingkup, di mana di situ penggunaan jasa dan juga Departemen Operasional PT JJI. Lalu ada deskripsi, yaitu pengguna merupakan seseorang yang menggunakan layanan baik jasa maupun aplikasi dari PT JJI. Lalu pengelola merupakan para pengembang yang membangun aplikasi serta melakukan pemeliharaan, pengawasan, serta pengevaluasian dari PT JJI. Lalu ada hak yang didapatkan oleh para pengguna, diantaranya itu layanan aplikasi untuk melakukan pemesanan. Lalu ada layanan yang mampu berjalan dengan baik dan semestinya. Selanjutnya ada komitmen, di mana pengguna layanan memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan dan juga ketentuan yang berlaku pada PT JJI dan juga menjaga kerahasiaan data pribadi seperti tidak memberikan email ataupun password yang telah dibuat. Nah, pada elemen yang terakhir yaitu ada larangan dan juga sanksi, di mana larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna diantaranya tidak boleh mengisi data pribadi menggunakan data orang lain dan juga tidak boleh melakukan penipuan seperti sengaja melakukan pemesanan kepada alamat yang salah. Rekomendasi teknologi yang pertama itu ada database server, di mana database ini mampu menampung data-data dari total penjualan setiap bulan ataupun tahun. Lalu ada data pelanggan dan yang lain-lain. Selanjutnya ada sambungan internet, di mana internet ini dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi dan juga layanan ERP. Selanjutnya ada printer, di mana printer ini dibutuhkan untuk mencetak data-data yang diperlukan. Ada komputer juga yang dibutuhkan untuk para developer dalam membuat aplikasi pemesanan dan juga mengakses ERP. Dan yang terakhir ada handphone yang dibutuhkan untuk mengakses layanan ERP dan menjalankan aplikasi pemesanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.